terus mendekat kepada Allah, kita yakini kasih Allah terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Kasih Allah sangat besar bagi saya dan saudara dan Bapak Ibu. Biarlah pagi hari ini kita mau angkat syukur kita buat Allah kita. Kita yakini kasih itu nyata dalam setiap kita. Kasih itu masih ada bagi kita semua, Pak. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Kami angkat syukur kami kepadamu ya Yesus. Karena Kau besar bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, tak ada kasih selain kasih-Mu ya Bapa. Haleluya. Dialah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah-Mu sungguh telah terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh. Haleluya. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Buat penebusan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Haleluya. Mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, amin. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Haleluya. Mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah-Ku. Amin. Dia mengasihi saya dan saudara. Dia mengasihi kita semua. Ya Yesus. Kasih Allah selalu besar bagi kita semua. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Haleluya, bersyukur, oh, bersyukurlah, bersyukur, Allah mengasihi-Mu. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Oh bersyukur. Haleluya. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Oh ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, oh bersyukur, haleluya.
kasih Tuhan, karena kasih setiamu. Glory bagimu, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidup kami ya Tuhan, kami mau menyembah Kau. Selama hidupku sembah Kau Tuhan. Angkat penyembahanmu buat Allah. Haleluya, I praise you Lord. Kami memujimu ya Tuhan, kami menyembahmu. Segala pujian bagimu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Angkat suara sembahlah, katakan Allah baik, panggil Dia Bapa, Allah yang baik. Glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah bagi kami ya Tuhan, berikan kesejukan bagi kami. Kau Allah yang baik Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Bapa yang besar Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengatakan Kau Allah yang terbesar bagi setiap kami Tuhan. Kau Allah sumber pertolongan bagi setiap kami ya Yesus. Kau Allah sumber penghiburan bagi setiap kami ya Bapa. Kau selalu menemani kami kemanapun kami berada Tuhan. Kau tahu segala keberadaan kami ya Yesus. Kau tahu segala dari isi hati kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Apa yang telah kami terima, semua sesuai dengan rencanamu. Ada sesuatu rencana yang indah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Yesus besar. Yes, Kau Allah yang besar. Katakan Dia cintaku. Haleluya. Dia sembuhkan. Amin. Dia ampuni Dan beri pertolongan. katakan Dia tak berubah. Katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Dia mengasihi kita semua. Dia yang menyembuhkan segalanya. Dia yang mengampuni. Amin. Dia yang menolong setiap kita. Dan beri pertolongan.
Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau serahkan segenap kehidupan kita ke dalam tangan Allah. Haleluya. Dia terbesar. Tidak Allah yang ada seperti Dia. Haleluya. Dia cintaku. Dia sembuh. Amin. Di amin. Diberi pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Katakan Dia tak berubah. Sekali lagi katakan Dia tidak pernah berubah. Katakan Dia tak berubah. Beri sorak-sorai meriah buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Pertolongan-Mu tidak pernah berubah. Pengampunan-Mu tidak pernah berubah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang datang ke tempat ini, kami tidak mau pulang dengan sia-sia Tuhan. Tapi boleh kami mendapat penghiburan, boleh kami mendapat pengampunan, boleh kami mendapat pembebasan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Boleh beli salam kanan kiri depan belakangan. Katakan Allah memberkatimu. Amin. Karena di dalam Tuhan ada sesuatu yang indah. Amin. Indah pada waktunya. Kita tidak bisa memprediksi kapan waktunya Allah, kapan waktunya manusia. Amin. Oh, haleluya. Oh, betapa dalamnya kasih setiap-Mu ya Tuhan, bagi setiap kami. Haleluya. Bagimu, oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya, kasih setiamu, betapa besarnya, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus, oh betapa dalamnya, kasih setiamu, betapa besarnya, kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Nya, indahnya, oh Yesus Tuhanku, sempurna kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hati, amin. Setiap waktu, oh sungguh indahnya, Yesus Tuhanku, kasih setiamu, betapa besarnya, kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Amin. Biarkan musik memuji Tuhan. Kita yakini Allah turut bekerja dalam setiap kita. Dia mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kasih-Nya selalu baru setiap saat. Haleluya. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya, amin. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus. Oh, betapa dalamnya, oh, kasih setiamu, betapa besarnya, kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh katakan sempurnalah, kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatianku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku.
betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus. Sekali lagi katakan indahnya, indahnya oh Yesus Tuhanku. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Benar sesuai dengan pujian ini. Betapa indahnya dan betapa dalamnya kasih Yesus bagi setiap kita. Bagi setiap kita Allah mengasihi. Dia telah melahirkan anaknya yang tunggal. Dia berkorban supaya kita bisa selamat. Biarlah pagi hari ini, apapun masalah kita, apapun problema kita, Allah tetap pegang tangan kita. Dia pegang janjinya. Gunung boleh beranjak, bumi boleh bergoncang, tapi kasih Allah selalu nyata dalam setiap kita. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Glory bagimu Yesus. Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Haleluya. Padamu ku percaya. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Tanganku berserah. Haleluya Yesus. Ku menaruh Imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut Amen. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Haleluya. yang mustahil bagiku. Itu mungkin bagimu ya Tuhan. Yes Lord. Tiada yang melebihi kuasa-Mu. Meskipun bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan, badai hidup kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saudara bangkit berdiri. Haleluya, Tuhan padamu kami berseru. Amin. Ku angkat tanganku berserah, menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang Selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja. Engkaulah Perisai perlindungan di hidupku. Tuhan padamu ku percaya.
Tuhan padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Haleluya. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Engkaulah perisai perlindungan. Engkaulah perisai perlindungan. Engkaulah perisai. Engkaulah perisai perlindungan. Engkaulah perisai. Engkaulah perisai perlindungan Di hidupku. Haleluya Yesus. Benar Bapa di surga, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah perisai hidup kami, dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Kau hari ini kami masih bisa bernapas, semua karena Engkau. Dan kami ada, dan kami orang yang sangat bahagia, yang sangat diberkati Tuhan. Kau beri kesempatan kami ada di rumah-Mu. Bolehkan pujian penyembahan bagi satu dupa yang hadir pada Engkau. Dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Kami serahkan segala beban kami, pergumulan kami semua pada Bapa di surga. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Kami siap untuk menampung firman-Mu. Haleluya. Yang cinta Dia katakan amin. Shalom. 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 Puji Tuhan ya. Bukan kita berdoa, tapi kita rindu. Belas kasihan Tuhan nyata dalam hidup kita. Bukan nyata hidup kita saja, tapi nyata buat bangsa kita Indonesia. Biar kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, ya, sehingga kita bisa ibadah normal sebagaimana 1,5 tahun yang lalu. Ya, kita berdoa. Ya, nah hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi saudara yang percaya. Diambil di Efesus 1 ayat 19 ya. Betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Nah, dalam dunia ini yang kita hadapi pada saat sekarang ini, sekian persen manusia, ya, survei membuktikan 70-80% manusia ke gereja stres. Ya, 70-80% manusia yang ke gereja ini stres. Stres apa? Dengan kehidupan yang dihadapinya. Nah, tetapi firman ini boleh menjadi berkat buat saudara. Dan saya mohon dengan hormat, saudara perhatikan dengan cermat gitu. Cermat, nanti saudara dapat berkat gitu. Jangan ngobrol atau main HP, fokuskan. Saya mendengar Tuhan firman-Mu, sehingga firman-Mu jadi jawaban dalam hidup kita. Ya, dalam situasi yang mencekam ini kita butuh firman yang memberikan jawaban secara pribadi. Nah, di sini kita lihat firman Tuhan, betapa hebat kuasanya. Ya. Kuasa ini atau nya ini kuasa Tuhan ya. Betapa hebat kuasa Allah katanya, kuasa Allah ya bagi saudara yang percaya. Jadi betapa hebat kuasa Allah bagi kita yang percaya atau saudara yang percaya. Kita ambil yang pertama
kuasa dan bagi saudara yang percaya. Aduh, saya dengar. Kuasanya, yang kedua percaya. Untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, ya. Dan saya senang dan saya berusaha ya. Jadi hamba Tuhan, saudara doa buat saya, jangan saya menyampaikan firman bohong, dusta, atau kesaksian dusta. Firmannya bohong, kesaksiannya bohong. Doain saya ya. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Iya di atas iya. Gak boleh dusta. Nah, kita ingin melihat kuasa Allah dan bagi saudara yang percaya. Kuasanya. Sebelum kita mengenal kuasanya, kita kenal dulu kepribadiannya dulu. Ya. Untuk mengenal kuasanya, kita perlu mengenal pribadinya. Tanpa kita mengenal pribadinya, kita ragu akan kuasanya. Penting, perhatikan ya. Tanpa kita mengenal pribadinya, kita ragu akan kuasanya. Betul. Saya ambil singkat saja ya. Nah, kita yang pertama, perhatikan. Siapakah Allah kita? Tanpa saudara mengenal siapakah Allah yang sesembah, saya percaya Tuhan Yesus. Oke. Tapi belum mengenal. Hanya sekedar percaya, hanya kulitnya. Tapi mengenal secara dalam. Poin yang pertama, siapakah Allah yang saudara sembah? Ya, pada mulanya firman. Ya. Pada mulanya firman. Siapa firman? Allah atau Elohim. Namanya Yahweh. Karena orang Yahudi sakral, dia tidak berani nyebut Yahweh, tapi Adonai. Nah, dan perjanjian baru dikatakan dalam Kejadian Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Siapa firman itu? Theos. Namanya siapa? Kurios. Siapa firman itu? Theos, namanya Kurios. Theos ini atau namanya Allah ini, namanya Theos ini atau Allah ini menjadi manusia. Yohanes 1:14. Seperti Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Firman Theos ini telah menjadi manusia. Ya. Jadi Tuhan atau saudara yang Allah yang saudara sembah yang bernama Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, yang saudara sembah, yang saudara layani, yang saudara agungkan, yang saudara cari, namanya Yesus. Yang firman atau Theos yang menjadi manusia. Dan sebagai manusia, dia juga manusia. Dia Allah 100% dan dia manusia 100%. Dan sebagai di dalam kealahannya dia tinggalkan, dan dia sebagai manusia 100%, dia menunjukkan pribadi, memberikan contoh teladan buat kita. Bagaimana karakternya yang dikerjakan dalam hidupnya. Setelah umur 30 tahun, orang Yahudi percaya kalau 30 tahun baru dewasa. Nah, dan 30 tahun dia dewasa, 3,5 tahun dia bekerja, dia menyampaikan tentang berita keselamatan melalui dirinya. Dia sampaikan berita tentang keselamatan. Nah, diri ini, dan satu ketika dia harus mati. Ya, katakanlah disalib, dituduh-tuduh macam-macam. Dan satu ketika dia mati, dan hari ketiga dia bangkit. Jadi Tuhan Yesus ini dia mati, tetapi dia bangkit, berarti dia hidup. Nah, dikatakan Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, aku ini Yohanes Pulau Patmos, dia melihat Yesus. Sesungguhnya Yohanes di depan kaki Yesus sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangannya atau Yesus meletakkan tangannya di atasnya lalu berkata, "Jangan
takut. Yesus berkata, jangan takut. Aku atau Yesus adalah yang awal dan akhir. Perhatikan ayat yang ke-18-nya. Dan yang hidup, aku ini Yesus ya, telah mati. Perhatikan, Yesus telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lama. Nah, dia berkata, yang berkata ini saat Yesus dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan dan saat itu Yohanes melihat pribadi Kristus dalam kemuliaan, dan dia berkata, aku telah mati. Aku telah mati. Perhatikan, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku megang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan dia berkata, Yesus sendiri yang berkata kepada Yohanes, aku mati, sekarang lihatlah aku hidup. Dan aku megang kunci maut dan kerajaan maut. Nah, siapa kata itu? Yesus. Theos, yang atau firman, yang menjadi manusia menamai Yesus itu. Dia tidak mati selama-lamanya, tetapi dia hidup. Saudara juga bukan pada menyembah pada Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang bernama Yesus Kristus. Dia hidup selama-lamanya, dan dia megang kunci maut dan kerajaan maut. Nah, dan dia juga berkata, ya, Theos ini atau kalam, Theos atau firman yang menjadi manusia yang bernama Yesus, dia berkata. Ya, dia berkata, Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama. Jadi artinya Yesus ini, firman telah menjadi manusia ini yang bernama Yesus, dia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai. Artinya dia tidak pernah tetap sama, cintanya sama, kasihnya, mujizatnya, kuasanya sama. Amin. Kuasanya, kuasa Yesus sama, cintanya sama. Dia tidak pernah berubah sampai selamanya. Manusia bisa berubah, saya bisa berubah. Ya, kita lihat ke manusia. Ketika dia susah, ketika dia ada masalah, dia nangis kaki Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tolong usaha saya, kalau Tuhan tolong bisnis saya, kalau Tuhan buka jalan macam-macam, saya akan setia kepada Tuhan. Saya akan berkorban buat Tuhan, dan macam-macam perkataannya baik, tapi buktinya tidak. Dan juga banyak rumah tangga jadi rusak, hancur. Waktu diberkati, dia berkata, saya baik senang, susah, kau tetap suami saya. Sakit, kaya, miskin, melarat, katakanlah, kau tetap isi saya atau suami saya. Tapi setelah mengalami di ekonomi diangkat, lupa pada janjinya di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Kapan? Ketika waktu diberkati Tuhan. Manusia bisa berubah, tapi Yesus yang saudara sembah, dia tidak pernah berubah. Amin. Amin. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, jadi kita bandingkan manusia dengan Yesus jauh. Dan kita mendengar, kita juga mungkin merasakan dengan tingkah laku kita yang tidak baik. Mungkin sikap kita, tetangga kita, famili kita, dan macam-macam yang kita lihat dengan mata jasmani. Dia bisa berubah. Tapi Yesus yang saudara sembah, dia tidak berubah kuasanya. Nah, oke, yang kedua. Dalam situasi yang kita kenal ini, bahwa Yesus ini, Allah yang kita sembah ini, dia tidak pernah berubah dan sampai selamanya. Satu ketika, poin yang kedua, ada seorang yang bernama Jairus. Sayang ya, susunannya gak ada sih, lupa. Sebenarnya ada ya, catat ya. Duh, sayang amat ya. Ya, yang kedua poinnya saya lupa disiapin ya.
Yang kedua ini, Jairus punya persoalan. Jairus punya persoalan. Saudara juga punya persoalan. Saya punya persoalan. Persoalan saudara dengan saya beda. Persoalan Jairus dengan saudara juga beda. Masing-masing orang ke gereja ini dengan macam-macam persoalan. Ya, jadi kita nggak bisa samain. Mungkin ada persoalan ini, persoalan B, C, D, macam-macam. Kita nggak bisa ambil pukul rata. Pada prinsipnya manusia punya persoalan. Kapan berhentinya? Ketika dia sudah meninggalkan dunia yang fana. Saya terima. Ya. Jadi ketika manusia sudah meninggalkan dunia yang fana, selesai persoalan. Tapi ketika manusia masih ada di dunia, dia tidak lepas dari persoalan. Yang sekolah, yang kuliah, yang menikah, yang mau menikah, yang kerja, bisnis, bos, semua ada persoalan. Nah, saat ini ada persoalan yang dihadapi seorang yang bernama Jairus. Ya. Jairus. Dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24. Markus pasal 5 ayat 35 sampai 42. Ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Perhatikan sampai 24. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Jairus. Ketika Jairus melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Jadi datang seorang bernama Jairus, ketemu Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus. Perhatikan ayat 23 dan 24. Dan memohon dengan sangat kepada Yesus. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Perhatikan ayat 24-nya. Ngejar waktu ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus dan berdesakan dekat kaki Yesus. Perhatikan ayat 35 sampai 42. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah, keluarga daripada Jairus ini, dan berkata, anakmu, anak si Jairus ini sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Perhatikan 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah atau ini, jangan takut, percaya saja. Perhatikan ayat 37 dan selanjutnya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes. Saudara Yakobus teruskan. Mereka tiba di kepala rumah ibadat dan di sana lihat Yesus. Orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Perhatikan ayat 39. Sesudah ia masuk, dia berkata pada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur. Perhatikan ayat 40-nya. Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka diusir Yesus semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibunya, anaknya dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. 42. Ketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Cukup saja. Nah, saat itu singkat saja, Jairus punya persoalan. Saudara punya persoalan. Ini berkat ya. Perhatikan firman. Saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya. Jairus punya persoalan yang sangat berat. Ya. Sangat berat. Perhatikan. Ya, ayat 43, ayat 23. Sangat berat. Perhatikan ayat 23. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Jadi dalam keadaan koma. Sedang sakit, hampir mati. Ingat, sedang sakit, hampir mati. Jadi dalam keadaan krisis. Mungkin saat itu kalau zaman sekarang di ruang ICU. Jadi saat itu si Jairus punya persoalan. Siapa yang gak sayang anak? Semua sayang anak. Saya juga sayang anak. Ya, nah ini Pak saudara saya sama. Kita cinta pada anak. Ya gak mungkin saudara gak cinta anak. Manusia yang normal pasti cinta anak. Sayang anak. Maka namanya sayang anak. Ya. Nah, saat ini
Saat itu di ruang ICU, dalam keadaan krisis, sedang sakit. Dan apa terjadi? Ya, dalam keadaan sakit, dia lari pada Yesus. Dia mohon kepada Yesus. Perhatikan, pada ayat 3:22, dia mohon kepada Yesus. Ya, datanglah, letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Selamat dan tetap hidup. Jadi mohon, saudara datang kepada Tuhan gak salah dan sangat betul dan sangat betul. Kau datang pendeta salah. Kau bantu doa betul. Kepada Yesus. Saudara datang menyembah pada Yesus. Saudara melayani pada Yesus. Saudara memberi kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia mohon kepada Yesus. Saat itu Yesus bersama rombongan. Dalam perjalanannya ada seorang berkata, jangan nyusahkan guru. Anak itu sudah mati. Ayat 36. Perhatikan ayat 36. Ayat 35 maksud kami. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu. Dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan? Nyusahkan dulu. Firman Allah berkata, anakmu sudah mati. Ketika Yesus dalam perjalanan, ada seorang yang berkata, anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati. Jelas. Persoalannya dihadapi Jairus ini. Dikatakan dalam firman Tuhan, anaknya di ruang ICU dan keadaan gawat. Pada ayat 35, firman Allah katakan, sudah mati. Sudah mati. Selesai. Udah habis. Sudah mati. Beres. Selesai. Sudah bangkrut. Beres. Ya, sudah nasi jadi bubur. Sudah. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Apa kata Yesus? Ya, poin yang ketiga. Apa kata Yesus? Ayat yang ke-36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat atau Jairus itu, jangan takut, percaya. Saya ulang. Berkata kepada rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Dalam situasi krisis, dalam situasi tanpa pengharapan. Ya. Dan Alkitab menulis, firman Allah berkata, jangan takut, percaya saja. Dalam situasi yang tidak ada harapan lagi. Firman Allah berkata, jangan takut, percaya saja. Oke. Situasi yang sudah tidak ada harapan lagi. Tapi firman Allah berkata, jangan takut, percaya saja. Poin yang keempat. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya? Ya, tadi poin gitu ya. Bagaimana sikap kita? Sayang susunannya nggak ditulis ya. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Kenyataan atau firman Tuhan? Nah ini penting ya, penting nih poin yang keempat ya. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Kenyataan atau firman Tuhan? Kenyataan pada ayat 35 bahwa anak Jairus mati. Kenyataan anak itu mati. Tapi firman Allah katakan, jangan takut, percaya. Mana saudara pilih? Banyak kali yang jujur. Kita jujur ya. Jangan munafik. Banyak kali kita lihat
kenyataan. Betul? Kita kan manusia normal. Ya, kenyataan yang lihat Tuhan mati. Tuhan lihat mati. Ya, mati jelas. Jelas. Kenyataan mati. Lihat, kenyataan saya. Usaha saya bangkrut lah kalau tak bisa-bisa. Kenyataan anak saya gitu. Kenyataan rumah tangga sebegini, bisnis saya sebegini. Lihat kenyataan. Banyak kali kita pakai kenyataan. Gak gampang loh. Ya, apalagi situasi saat-saat yang sulit ini. Banyak kali orang menggunakan kenyataan, bukti. Kenyataan. Ya, kenyataan mati. Tapi firman Allah katakan, jangan takut, percaya saja. Gak gampang, bos. Gak gampang. Jangan takut, percaya saja. Gak gampang. Gak gampang percaya pada firman Tuhan. Banyak kali seperti Thomas. Bukti dulu. Kenyataan dulu. Apa orang semakin sekolah, semakin pintar, nalarnya kasih jalan. Ingat, masih anak-anak iman kita beda kan? Tapi semakin mengerti firman Tuhan. Apa sekolah teologi ya, udah es mambo es lilin, waduh, udah otaknya jalan. Mana mungkin Tuhan orang Israel berjalan di sungai, ya, laut kosong bisa terbelah dua, mana mungkin? Betul. Air menjadi anggur, nggak mungkin, betul. Gunakan otaknya. Pikirannya pasti jalan. Lihat kenyataan, lihat kenyataan, lihat kenyataan, lihat kenyataan. Pendeta sih ngomong enak aja loh. Lihat kenyataan. Pendeta sih enak aja loh ngomong. Lihat kenyataan. Lu sih enak ngomong enak aja, lihat kenyataan. Lihat kenyataan. Firman Tuhan. Mana yang pegang? Firman Allah katakan, jangan takut, percaya saja. Untuk mengerti. Nah, karena lebih naik lagi ya. Kelima, untuk mengerti. Kita percaya kepada firman Allah. Kita harus mengenal Dia secara dalam. Untuk mengerti atau percaya mengerti firman Allah dengan baik, ya, untuk percaya pada jangan takut dan percaya, kita harus mengenal Dia. Mengenal apa? Mengenal akan kuasanya. Kembali Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasa Allah. Betapa hebat kuasa Allah bagi saudara yang percaya. Ini. Kalau saudara tidak mengenal secara dalam kuasanya, saudara nggak percaya. Hebat ya. Kalau orang punya kuasa. Ya. Kuasa yang dimiliki. Kuasa yang dimiliki. Kuasa Allah dahsyat. Pernahkah Allah berkata gagah, jadilah terang. Terang enggak jadi. Jadi lautan, enggak jadi. Ingat, ketika Tuhan menghadik, ya, angin, diamlah, tenanglah, lautan itu menjadi tenang. Kuasa yang dimiliki oleh Yesus, kalau kita perhatikan kuasanya yang dimiliki oleh manusia, hebat. Ya. Saudara perhatikan kalau seorang pemimpin hebat ya. Kuasanya dimiliki. Tuhan, Yesus yang saya sembah, Yesus yang saya layani, Yesus yang saya agungkan, Yesus yang saya sembah. Dia tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibrani 13 ayat 8. Oke, tetap sama kemarin, hari sampai selamanya. Artinya dia tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan dahsyat.
Kuasa Allah dahsyat, kuasa Allah dahsyat, kuasa Allah dahsyat. Dia sanggup menolong saudara, dia sanggup menyelesaikan saudara, dia sanggup membuka jalan buat saudara, dia sanggup, dia Allah yang sanggup, Allah yang tidak pernah berubah dahulu sampai selama-lamanya. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Cintanya tidak pernah berubah. Kasihnya tetap pernah berubah. Kalau manusia tidak menani bisa berubah. Tapi Yesus yang saudara sembah, Yesus yang saudara agungkan, kuasanya tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Mata Bapa hebat kuasanya bagi saudara yang percaya. Apa yang ketiga? Selain dia tidak berubah, dia juga memegang kunci maut. Dia yang memegang kunci maut. Wahyu 1 ayat 17-18. Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Perhatikan ayat 18-nya. Yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia megang kunci kerajaan maut. Dia hidup sampai selama-lamanya. Ingat, sembah. Yesus yang saya sembah. Ada saya sembah, dia hidup sampai selama-lamanya. Dia hidup sampai selama. Dia pegang kunci maut. Dia pegang kunci maut. Nama kunci maut. Kalau orang pegang kunci dia berkuasa. Orang pegang kunci berangkas, dia memegang kuasa. Kunci rumah berkuasa. Kalau dia pegang kunci, semua adalah hak kuasa dia. Di saat dalam keadaan krisis, kunci ini penting. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan suci ya. Darahnya amat kuasa, sucikan. Pelayan perjamuan suci sampai ke depan. Pelayan perjamuan suci sampai ke depan. Semua susah, darahnya tebus sayang. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus sayang. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Bapa, di hadapan kami tubuh dan darah-Mu Tuhan yang telah mati, yang untuk berkorban ketika kami masih berdosa. Kuasa perjamuan suci tetap sama. Kau dalam aku dalam Engkau. Baik ada kebangkitan, bahkan hidup kekal. Bahkan juga ada kuasa kesembuhan. Layakkan hamba-Mu untuk melayani tubuh dan darah-Mu. Layakkan para hamba-hamba-Mu untuk melayani tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Maka pada pagi hari turunkan berkat-Mu atas perjamuan kudus ini. Dalam berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bukan lagi roti, tetapi dalam sekutuan tubuh Kristus. Bukan lagi cawan minuman anggur, tetapi dalam sekutuan darah Kristus. Bukan makanan minuman sesungguhnya yang membawa hidup kekal. Amin. Darahnya amat kuasa,
sucikan dari dosa, lepaskan semua tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya, darahnya sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Bagi saudara yang sudah terima, jangan makan dulu ya. Kita makan bersama-sama. Tetaplah berhubungan dengan Tuhan. Pusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Darahnya amat kuasa, sudah terima semua. Di atas sudah terima, kiri kanan sudah. dari dosa, Saya undang, mari saudara kita bangkit berdiri. semua susah, darahnya tebus saya, Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, tubuh Tuhan sebelah kanan, lepaskan darah Tuhan sebelah kiri. semua susah, Darahnya tebus saya, darahnya. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus. Pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringat akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, saudara perjanjian baru yang menteraikan oleh darahku, perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringat akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Maranatha. Angkat tubuh Tuhan, junjung lebih tinggi kepala saudara, taruh darah Tuhan dan dada saudara. Dengarlah baik-baik. Demikian roti yang telah ucapkan syukur, diberkati,
dan dibagi saudara, bukankah di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ambil cawan Tuhan. Junjung lebih tinggi kepala saudara. Taruh tangan kiri dan dada saudara. Kalau ada yang sakit, taruh tangan kiri yang sakit. Kita percaya kuasa Tuhan. Dia tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengarlah baik-baik. Demikian cawan minuman yang telah ucapan syukur diberkati dan dibagi bersama saudara, bukankah di dalam sukuan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat dua tangan kita ini. Mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan Dia. Mari kita muliakan Dia. Sembahlah Dia, puji Tuhan. Sembahlah Dia, angkat dua tangan kita menyembah kepada Dia. Ya ramata kalama, ya ramasikalama kalama. Ya ramakarata kalama, ya ramasikalabata kalama, ya ramakarata kalama. Kurata kalama, ya ramasikalama kalama, ya ramakarata kalama, ya ramakurata. Ya ramakarata kalama, ya ramasikalama kalama, ya ramakurata kalama. Kurata kalama, ya ramasikalama kalama, ya ramakarata kalama, ya ramasakalama. Ya ramakarata kalama, ya ramasikalama, ya ramakarata kalama, ya ramasikalama kalama. Oh haleluya. Oh haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh, Engkau tolong Jairus Tuhan. Oh, Engkau tolong buat kami. Mujizat masih ada. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Cinta-Mu hidup Tuhan, nyata Tuhan. Ya Rama Sakalama, ya Rama. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh haleluya. Ya Rama Karata Kalama, ya Rama Sikalama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Engkau, buat perjubudan dan darah-Mu, buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan pengertian kami akan firman-Mu. Kami tidak ragu akan Engkau. Kami tidak khawatir akan hidup kami Tuhan. Kami tidak cemaslah hidup kami. Kami tidak bimbang menyembah pada Allah yang salah. Tapi kami menyembah pada Allah yang benar, yang tepat, yang hidup. Kalau Engkau hidup, Engkau sanggup menolong buat kami. Kami pertaruhkan masalah kami. Kami pertaruhkan persoalan kami. Kami taruh persoalan penyakit kami semua kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau tahu pergumulan kami. Satu perkara, Engkau tidak akan tinggalkan. Dan Engkau tidak akan permalukan hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kau sudah berkati ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir. Kau sudah berkati kami, firman-Mu. Kalau kami boleh mengenal Engkau secara pribadi dan lebih pada Tuhan mengenal siapa yang kami sembah dan kami agungkan dan kami muliakan. Kalau Jairus punya persoalan secara manusia, tidak mungkin firman Allah berkata saat itu dikatakan mati. Tidak ada harapan lagi. Tetapi yang sangat menarik Tuhan, firman-Mu berkata, jangan takut, percaya saja. Dan kami percaya karena kuasa-Mu dahsyat, maka terjadilah mujizat Tuhan. Dan Jairus anaknya disembuhkan, dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Berkati saudarakan yang ulang tahun pada minggu ini. Kau sudah berikan panjang umur, Engkau tahu segala kebutuhan hidup mereka. Berkati mereka yang ulang tahun pernikahan pada hari ini. Pada minggu ini juga Kau pelihara dengan baik dalam nikah yang diberkati oleh Tuhan dengan
luar biasa. Dan lebih pada Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana ada karena Tuhan. Dan untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi kepada Tuhan dengan sukarela, dengan hati yang tulus dan hati yang sangat mengasihi Engkau dan tidak terpaksa. Dan tidak motivasi lain karena kami mencintai Engkau. Dan kami juga memberikan korban syukur hak milik kepada Tuhan. Semua yang kami lakukan dengan cinta, dengan mengasihi Engkau. Kami percaya apa yang kami tabur, kami akan tuai Tuhan. Orang menabur cucuran air mata, pulang dengan sorak-sorai. Kembalikan liwat buat tangan, pekerjaan dan usahanya. Dan lebih pada Tuhan, yang rohani kau berkati, yang jasmani juga kami percaya Engkau akan memberkati. Di mana besok kami harus cari nafkah sertai perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Bungkus kami kuasa darah-Mu, jangan sampai kami terpapar ke sana. Dan kami juga memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Dan Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Apa yang saudara kerjakan yang berhasil, bukan jadi ekor tapi kepala, bukan menurun tapi akan naik. Bahkan rencana saudara diberkati dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar sore kebaktian kaum muda, sore kau juga berkati, kebaktian kaum muda kau berkati, kebaktian sekolah minggu kau berkati Tuhan. Biarlah kasih-Mu boleh melimpah buat bangsa kami Indonesia, sehingga kami boleh ibadah sebagaimana normalnya kembali Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satunya lain, antar kami dengan selamat, kembalikan kami minggu depan bersama saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini. Saudara yang kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinai engkau dan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan beri wajah kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.